Pramono Anung dan politik yang sportif. Saya ingin mengajukan sebuah tesis yang sangat apresiatif pada cara Pramono Anung menerjemahkan politik itu sebagai sebuah kegembiraan. Ketika ia meminta izin kepada seorang presiden, oleh karena ia adalah pembantu presiden, ketika dicalonkan oleh partainya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Demikian juga ia menerjemahkan keterpilihannya karena beroleh tiket dari Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan menjumpai Sang Ketua Umum dan menyatakan tidak menolak sebagai petugas partai untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Apa yang diteladankan oleh seorang Pramono Anung adalah sebuah etika politik yang sangat mendewasakan bagaimana kita melihat sepak terjang seorang politisi senior untuk memberi keteladanan-keteladanan dalam kita berpolitik di panggung politik secara praktis. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan cara pandang pemikiran filsafat dengan membaca fenomena sosial politik kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, salah satu apresiasi yang kita bisa berikan kepada seorang Pramono Anung adalah bagaimana ia menerjemahkan politik itu sebagai sebuah kegembiraan dalam rangka memastikan bahwa ia adalah sosok yang diterima dan tidak mau terjebak dalam ketegangan dan rivalitas yang sangat diametral ketika banyak politisi menerjemahkan politik itu sebagai rival dan pertentangan ideologis yang menempatkan perbedaan itu sebagai sesuatu yang membuat kita tidak bisa diterima antara satu pihak dengan pihak yang lain. Saya ingin mengatakan apresiasi ini dengan bagaimana upaya seorang Pramono Anung ketika ia harus mendatangi seorang Presiden Jokowi ketika ia beroleh tiket untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Sebagai pembantu presiden rasanya wajar ia akan menemui sang presiden untuk meminta izin untuk bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Demikian juga dengan para elit politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui figur Sang Ketua Umum Megawati. Pramono Anung juga tidak menyatakan penolakannya atau sikapnya yang membangkang dari tugasnya sebagai seorang petugas partai. Ia setia pada garis perjuangan partai dan karena itu ia menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan maju dalam Pilkada Jakarta. Saya ingin mengatakan sportivitas seorang Anung adalah sportivitas dari penghayatan politik yang sangat dewasa. Ini berbeda diametral dengan cara Pramono Anung harus kita tempatkan ketika politik itu diterjemahkan oleh seorang Ganjar Pranowo, termasuk di tangan seorang Profesor Mahfud MD. Mengapa? Karena Pramono Anung sampai sekarang tidak pernah menyatakan diri, berbeda, bahkan menyatakan sikap yang sangat kritis, bahkan terkesan menelanjangi seorang yang bernama Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita melihat bagaimana politik diterjemahkan secara berbeda di tangan Pramono Anung ketika politik yang sama itu diterjemahkan oleh seorang yang bernama Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Kita melihat misalnya
berkali-kali ketika kontestasi pemilihan presiden wakil presiden beberapa waktu yang lalu, bagaimana politik itu diterjemahkan oleh Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD ketika maju untuk mencari peruntungan dalam pemilihan presiden wakil presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Salah satu sikap politik yang dilihat dan diperlihatkan oleh keduanya adalah menyerang habis-habisan seorang yang bernama Joko Widodo. Bahkan serangan-serangan politik mereka sangat aneh oleh karena kita melihat selama ini figur Ganjar dan figur Mahfud MD adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Bahkan Mahfud MD adalah pembantu presiden karena pernah menjadi salah satu menteri koordinator dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Nah, disinilah saya ingin mengatakan kedewasaan politik dari seorang yang bernama Pramono Anung itu layak untuk diapresiasi dan layak untuk diberi catatan menarik untuk diteladani oleh siapapun, bahwa politik bagi seorang Pramono Anung adalah proses mendewasakan diri. Memang tidak ada dalam politik teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Karena itu perbedaan itu sebagai sesuatu yang mutlak terjadi ketika kita masuk dalam politik praktis. Perbedaan itu menjadi sesuatu yang tak terelakkan bagi orang-orang yang secara sadar terjun dalam kancah politik praktis. Tetapi mengatakan kritik-kritik yang tajam, bahkan menyerang pribadi dan kehidupan keluarga dari lawan-lawan politik kita, itu juga bukan pilihan yang terbaik. Dalam konteks ini, saya harus mengatakan, dan harapannya itu tidak akan terjadi nanti ketika jalan politik seorang Pramono Anung maju dalam Pilkada Jakarta, menjadi calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan kiranya ia tidak usah mengulang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam gerbong yang samar yang diusung oleh PDI Perjuangan seperti Ganjar Pranowo atau Mahfud MD. Sekalipun mereka berada di gerbong yang sama, tetapi kedua orang ini memiliki cara berpolitik yang menurut saya sangat kental dengan dendam-dendam pribadi, yang justru itu menjadi kelemahan dari kedua orang ini ketika mereka menerjemahkan politik itu sebagai politik dalam rangka memperkeruh suasana, dalam rangka melihat bahwa politik itu penuh dengan dendam-dendam pribadi. Dalam konteks ini, teman-teman, seorang Pramono Anung adalah teladan dalam menerjemahkan politik sebagai proses untuk saling mendewasakan. Politik dalam perspektif filsafat adalah proses untuk mencapai apa yang dinamakan self-understanding. Apa itu self-understanding? Self-understanding adalah kesadaran diri, pemahaman diri yang lebih baik, bahwa kita bisa mengerti diri kita menjadi lebih baik justru ketika kita melihat, sekalipun ia lawan-lawan politik kita, memiliki cara pandang yang berbeda, sikap politik yang berbeda, bahkan mungkin saja lawan politik kita itu melakukan politik-politik kotor. Tetapi menyerang habis-habisan terhadap lawan politik kita, apakah itu menguntungkan kita? Saya berpendapat justru itu menjadi kontraproduktif dari apa yang kita mau hadirkan di tengah-tengah dinamika politik yang kita masuki. Politik memang begitu dinamis. Politik itu memang begitu menarik untuk kita cermati, tetapi memainkan politik yang penuh kegembiraan tanpa harus mempermalukan lawan politik kita, itu adalah salah satu cara kita untuk memenangkan diri kita, sehingga kita menampilkan diri sebagai teladan dalam politik praktis yang membangun demokrasi,
justru dengan kegembiraan bersama siapa saja, termasuk lawan-lawan politik kita. Menang tanpa mempermalukan, itulah kekuatan politik dan apresiasi seorang kepada yang namanya Pramono Anung. Karena itu teman-teman, saya sekali lagi ingin memberikan catatan apresiatif saya bahwa Pramono Anung adalah figur politisi yang memiliki karir politik cemerlang. Ia adalah politisi senior yang memiliki jam terbang tinggi. Karena itu, ketika ia mau menghadirkan diri di tengah dua kekuatan besar, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Presiden Jokowi dan kekuatan partai, dalam hal ini PDIP dan mesin partai politik ini, kita mau melihat bahwa sosok seorang Pramono Anung adalah sosok yang begitu dewasa, tidak pernah terdengar, dan itu harapannya dari serangan-serangan politik yang keluar dari mulut seorang Pramono Anung. Teruslah menjadi politisi yang bisa diteladani oleh siapapun, menang tanpa harus mengalahkan lawan-lawan politik kita.